Shalom, salam sehat selalu dan salam penuh sukacita. Bro dan sis terkasih dalam Kristus, bersama saya Robi. Pada hari ini, Kamis 6 Januari 2022, mengajak bro dan sis untuk merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Renungan kali ini saya beri tema Firman Tuhan sebagai landasan hidup. Saya tertarik dengan ayat 16 yang berbunyi, "Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab." Dalam bacaan Injil Lukas hari ini dikisahkan setelah pencobaan di padang gurun. Yesus kembali ke Galilea. Di Nazaret tempat ia dibesarkan, ia membacakan nas tentang dirinya. Ketika Yesus mulai mengajar, semua orang takjub mendengarnya. Setiap kata yang diucapkan Yesus begitu dalam dan memiliki kekuatan bagi yang mendengarnya. Perkataannya sangat luar biasa, dan ia berani menyatakan dirinya di hadapan orang banyak. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk berani bersaksi atas namanya. Dia mengutus kita membawa kabar tentang kerajaan Allah dengan bersikap ramah dan santun saat berjumpa dengan orang lain, memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, melalui kata, perilaku, maupun perbuatan kita. Di zaman sekarang, kita berhadapan dengan berbagai perubahan, dan perubahan ini disebut kemajuan. Tidak sedikit orang karena perubahan ini ada yang membuat menjadi tertekan atau terbelenggu. Kita sebagai orang percaya mengikuti perubahan dengan cara belajar, dan sumber pengajaran kita adalah firman Tuhan atau Alkitab. Firman Tuhan menjadi landasan kita untuk menyikapi perubahan ini. Bro dan sis yang terkasih, saya ingin membagikan sedikit sharing iman. Dua anak saya kalau disuruh baca Alkitab awalnya sangat malas sekali. Setiap saya suruh baca, pasti banyak alasannya. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami mudik ke rumah nenek kakeknya, para cucu dikumpulkan, diajak membaca Alkitab bergantian. Saat itu, saya tidak tahu kalau mereka dikumpulkan dan membaca Alkitab. Setelah kami kembali di Cilacap, tiba-tiba anak-anak kami memanggil dan mengajak kami bergantian membaca Alkitab. Betapa bersyukur dan senangnya saya. Mereka tidak malas-malasan lagi membaca Alkitab. Yang menjadi refleksi dalam diri saya dan kita semua, sudahkah kita menjadikan Alkitab
atau firman Tuhan sebagai landasan hidup kita? Jika belum, hal-hal apa saja yang menjadi penghalangnya? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu yang selalu menjadi landasan hidup kami. Kiranya Engkau selalu menerangi akal budi dan pikiran kami dalam menjalani kehidupan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semua. Salam sukacita. Tuhan memberkati.